Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, di video gua kali ini ada hikmahnya juga. Gua disuruh istirahat di rumah karena lagi statusnya positif korongjing gitu kan, ngeselin banget gue. Tapi dari situ gue akhirnya bisa menyelesaikan maraton nonton Kamen Rider Saber, Kamen Rider yang baru di era Rewa ini, jadi Kamen Rider kedua gitu kan. Dan gue pengen ya sedikit ngobrol-ngobrol lah tentang Kamen Rider Saber setelah gue nonton maraton 9 episode. Karena pertama itu gue nonton episode 1 sampai 3. Tapi karena emang nggak ada waktunya gitu, pas waktu kemarin-kemarin jadi nggak sempet lanjutin, akhirnya mandek. Dan pas waktu gue karantina, akhirnya gue sempet untuk nonton sampai episode 9. Oke? Dan kita bahas bareng-bareng, oke? Kalau menurut gue, Kamen Rider Saber itu Kamen Rider itu menurut gue dia bisa membuat penonton itu merasa benar-benar berbeda dunianya. Maksudnya gini, dari Kamen Rider Zero One ke Kamen Rider Saber itu kalau misalkan gue sebagai penonton gitu, gue bisa merasakan perbedaan atmosfernya. Maksud gue pas waktu nonton, kalau misalkan Zero One tuh kayak dunianya ya dunia Zero One gitu, walaupun mungkin mereka Zero One dan Saber itu syuting di tempat yang sama atau gimana, tapi si pembuat Kamen Rider ini menurut gue dia bisa membawa suasana itu, entah itu dengan background musiknya atau dengan penataan set segala macem. Tapi menurut gue itu keren banget. Dan di Saber gue dari episode 1 sampai 9 keseluruhan gue suka dengan Kamen Rider Saber karena gue ini suka game RPG. Dan ketika gua nonton Kamen Rider Saber, dari awal itu dia temanya itu kan buku. Nah, tema buku ini dia juga membawakan banyak cerita-cerita kayak cerita dongeng gitu-gitu kan. Dan itu dia bisa banget ngebawa suasana itu dengan background musik yang gimana sih, kalau lu main RPG gimana sih, maksudnya ada gimana gitu. Dan gue merasa enjoy aja gitu pas waktu nontonnya itu. Dan terus juga untuk desainnya gue suka banget. Desain karakternya itu, dari mulai karakter utamanya sendiri si Sabernya, terus ada si Blaze, terus ya Kamen Rider yang lain. Itu menurut gue keren-keren dan gue langsung teracuni dengan SAF-nya. Karena kalau misalkan SAF karakter utama gue pasti beli gitu kan, karena emang karakter utama. Dan tadinya gue sebelum ini fokus pengen ke main Rider aja gitu kan, tapi ketika gue nonton 9 episode ini, Kamen Rider yang lainnya itu dia punya ciri khas tersendiri, dan jadinya gue pengen melengkapi, mudah-mudahan ada rezekinya gitu. Karena yang ini aja baru SAF-nya baru keluar 3 P1 itu Kamen Rider Saber-nya sendiri, terus Kamen Rider Blaze sama si Dragon Jaku Dragon ya. Sorry kalau gue soalnya nggak terlalu hafal, karena selama gue nonton Kamen Rider ya udah gue cuman nonton dan menikmati saja gitu, nggak terlalu gimana banget. Oke, terus lanjut lagi kita cerita tentang Saber. Nah, Saber ini juga menurut gue openingnya dia menurut gue asik, karena dia bisa dibilang apa ya, itu genrenya ska ya, kayak ska gitu ya. The saber in your hand, the da 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 da. The saber in your hand, so that's the right answer. Menurut gue itu keren sih, maksudnya dengan patahan-patahnya dede 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 dede, itu keren banget sih. Maksud gue
enak aja didengarnya gitu kan. Terus juga endingnya juga dia pakai tari-tarian gitu kan, dan ya oke, walaupun gue pas waktu nonton pertama kali kayak jadi kayak berasa Super Sentai ya. Tapi oke lah. Dan terus juga kalau misalkan dari segi cerita dari episode 1 sampai 9, menurut gua sih kecepatan sih. Kalau menurut gua sih kecepatan karena di episode 1 aja itu si karakter utamanya entah bagaimana dia tiba-tiba mendapatkan pedang gitu ya kan, pedang apinya itu, terus yang berubah jadi driver gitu kan, tiba-tiba dapet. Dan menurut gua sih itu kecepatan sih. Dan kalau misalkan kalian bilang ini lebih mementingkan ke penjualan mainannya, ya nggak salah juga, karena memang kan pendapatan dari Tokusatsu kan yang paling besar ya dari merchandise, dari mainannya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan gue pernah baca juga di Facebook kalau nggak salah, itu pernah ada yang protes gitu kan. Maksud gue protesnya itu kayak, wah Kamen Rider Saber nih apa ya, terlalu gini atau ya banyak fans yang kecewa lah dengan cerita segala macam. Lalu dijawab oleh si Toei kalau nggak salah, memang dia jawabnya ya udah santai, emang gua pasarannya itu emang buat anak kecil gitu kan, dan kalau misalkan kalian mau nonton silahkan, nggak apa-apa. Orang kaya mau bebas gitu kan. Jadi ya memang benar, maksudnya mereka mentingin jualan mainan ya jelas lah, karena emang dari situ pendapatan terbesarnya gitu kan. Oke, kita balik lagi ke cerita. Jadi si Saber ini kecepatan kalau menurut gua, tapi masih bisa dinikmati. Pas episode awal mungkin gua kayak masih ngejar nih gimana, tapi ketika udah masuk episode ke 5 ke atas, gua mulai merasakan ada kayak, wah misteri apa nih, dan banyak kelebihan dari si Kamen Rider Saber ini juga. Setiap karakter itu punya apa ya, punya ciri khas tersendiri, dan karakternya itu kuat banget. Kayak misalkan si Saber, dia yang lupa ingatan gitu kan, maksudnya dia kayak ya orang biasa gitu kan. Terus si Blaze-nya yang biru, si Lion Senki dia kayak bener-bener orang yang sudah lama di Sword of Logos ya, kalau nggak salah itu nama itunya apa namanya, nama perkumpulan satria pedangnya itu kan. Terus juga si listrik tuh siapa, Espada juga dia karakternya juga kuat, dia maksudnya punya karisma tersendiri. Terus yang paling eye catchy banget, maksudnya yang paling gampang diingat itu si Kenzan sama si Buster tuh. Kalau menurut gue Buster itu kan kuat gitu, dan wah kalau desain itu gue Buster suka banget sih, karena dia pakai pedang yang gede banget kan, dan jebret itu sekali tebas bisa mati gitu kan semuanya, dan itu keren banget sih. Dan yang paling mencuri perhatian sih menurut gue si Kenzan itu yang hijau itu, yang pakai kayak ninja gitu. Dia selalu bicara dengan senyum gitu, senyum sih. Dan cara bertarungnya pas waktu Kamen Rider-nya itu dia lucu banget dengan lari yang Oke, itu keren banget. Dan juga ada si Slash yang baru keluar di episode ke-9. Walaupun menurut gua Slash desainnya kayak nggak nyambung dengan Kamen Rider yang lain yang ada di seri Saber ini. Kalau menurut gua itu kayak lebih ke action gamer. Kalau misalkan dia masuk ke X8 sih mungkin masih oke aja, tapi masuk ke Saber kayak kurang match aja sih menurut gua. Dan gimana ya, masih nggak terlalu nyambung aja, tapi kita lihat aja ntar. Karena kalau misalkan menurut gua itu pernah kecelek waktu Gaim.
Gaim itu pas waktu gue pertama kali ngelihat desainnya, ini apaan sih desainnya ya kan, tapi ternyata pas waktu diikutin ceritanya oke banget. Makanya setelah dari situ gue nggak mau ngejudge dari kayak poster awal segala macem, jadi gue pengen ikutin aja dulu ceritanya. Dan walaupun jelek apa ceritanya, gue tetap aja nonton. Kayak misalkan apa ya, yang menurut gue yang kurang banget tuh Ghost, menurut gue kurang banget sih. Dan kalau nggak salah ini si Saber juga penulis ceritanya, kan penulis cerita Ghost ya, tapi mudah-mudahan aja ada perubahan lah. Tapi ya gitu, menurut gue ceritanya itu kecepetan Kak, dan apa namanya, dapetin power up-nya itu kayak apa ya, kayak nggak ada awalannya, tiba-tiba dapat aja gitu. Maksudnya nggak dibikin dulu atau apa, atau mungkin emang si Wonder Book-nya itu emang udah ada sebelumnya atau gimana. Karena yang di episode 9 aja itu tiba-tiba si yang Wonder Book yang keras sakti itu Wonder Book keras sakti tiba-tiba dipegang sama si Jakku Dragon, dan tiba-tiba direbut terus berubah. Entahlah. Dan ada yang menarik sih dari si Kamen Rider Saber ini, dia ini kan total semuanya baru keluar berapa rider berarti? 3, 4, 5, ada 6 rider. Dan di sini yang agak jadi pertanyaan gua, berubahnya itu ada 3 yang pakai belt dan 3 yang nggak pakai belt. Lo sadar gak? Yang pakai belt itu ada Saber, Blaze, sama Espada. Dia kan pada pakai semuanya pakai belt gitu kan. Dan itu kan rider pertama, 2, sama ketiga gitu kan. Dan rider yang lain kayak Buster, terus Skenzan sama si Slash itu nggak pakai belt semua gitu, dan berubahnya itu kan dari pedangnya gitu kan. Nah, apakah itu ada perbedaan? Nah, kita nanti lihat aja. Dan ada karakter yang menarik sih menurut gua. Karakter yang menarik itu menurut gue si Tassel yang awal-awal banget tuh, yang born to curi. Nah, itu karakternya menarik menurut gue karena si karakter ini di depan dia bakal membawakan perubahan cerita, atau dia hanya pembawa cerita saja, atau mungkin nanti bakal ngubah cerita. Nanti kita saksikan saja bersama karena baru episode 9, masih panjang banget episodenya ya kan. Kita saksikan aja. Terus juga ininya, gue baru nyadarin itu ternyata kalau misalkan di seri Saber ini, dia kalau misalkan untuk mendapatkan kombonya itu banyak banget karena dia punya 3 slot. Dan slot-slot itu bisa diisi dengan Wonder Book apa aja gitu, dan dia bakal menciptakan combo-combo baru. Dan buset, kalau misalkan dikeluarin SF-nya semua bisa bejibun itu, ya kan? Karena di beda satu Wonder Book aja di 3 beltnya udah berubah form lagi ya kan. Dan ternyata dia punya apa ya, punya ciri khas tersendiri kalau misalkan mau berubah jadi combo-combo gitu. Karena combo bisa dibilang, kalau ini bahasa gua aja ya, combo sempurna itu berarti dia mendapatkan 3 Wonder Book dengan warna yang sama. Kayak misalkan si Saber kan dia pakai yang Dragon kan warna merah, terus yang Storm Eagle yang tengahnya itu warna merah juga, sama yang keras sakti terus itu merah juga. Nah, itu makanya jadi kayak combo sempurna lah bisa dibilang gitu. Nah, kalau si Blaze sendiri kan dia pakai yang Pegasus dia warnanya biru juga, terus Lion Senki biru juga, terus sama yang Peter Pan Fantasia juga biru juga. Makanya dia punya apa ya, bisa dibilang kayak super form awal atau apa gitulah. Gitu. Dan nanti juga mungkin si Espada bakal dapet yang
kuning-kuning juga gitu kan. Nah, yang kuning yang berikutnya kan di episode 9 juga dikasih sama, tahu tuh cewek yang tiba-tiba datang itu yang menurut gua juga rada ganjel sih. Maksudnya karakternya itu keluar dengan tiba-tiba, kayak misalkan si Blaze aja pertama datang tiba-tiba pakai macan langsung menyapa, hai, kayak udah kenal, walaupun mungkin mereka udah kenal karena si Sabernya dia hilang ingatan 15 tahun yang lalu gitu kan. Terus tiba-tiba juga pokoknya datangnya itu menurut gua kecepetan ya, kayak lu siapa tiba-tiba datang gitu kan. Kayak yang terakhir aja tuh yang cewek itu yang ntar ngasih Wonder Book buat si Espada juga tiba-tiba datang aja, itu siapa ya kan. Tapi ntar kita lihat aja bareng-bareng. Cuman menurut gua gitu sih, agak banyak kecepetan gitu. Dan apalagi ya, plannya sih menurut gua sejauh ini 9 episode ini masih bisa diikuti. Maksudnya masih bisa dinikmati lah, dan mulai ada greget-gregetnya gitu. Ada greget-gregetnya gitu. Iya, karena pas waktu dia udah bisa masuk juga ke dunia Avalon atau apa tuh yang jadi inceran, itu juga udah mulai naik tuh menurut gue ceritanya. Dia udah mendapatkan pedang si King of Arthur segala macem, dan itu udah mulai seru sih menurut gue. Cuman yang jadi pertanyaan gue juga, itu Wonder Book itu kalau misalkan terkumpul, apakah akan terjadi sesuatu yang baru atau gimana gitu kan. Kalau misalkan kayak di Ghost kan dia ikonnya itu kalau misalkan udah dapat 15 dia kayak bisa ngabulin permohonan atau gimana gitulah. Nah, cuman kalau ini Wonder Book ini apakah ada keistimewaan kalau misalkan udah bisa mendapatkan semua bukunya? Gak tahu deh. Kita nonton bareng-bareng aja. Oke, jadi kesimpulan gua tentang Kamen Rider Saber dari episode 1 sampai 9 ini masih oke, masih bisa seru-seruan aja sih. Maksudnya bisa dinikmati dengan asik. Terus kalau misalkan dari segi cerita, kecepatan menurut gua. Jadi pengenalan karakter segala macem kayak sembari jalan, cuman kayak menurut gue terlalu memaksakan sih. Tapi ya oke lah, masih bisa ya, semuanya masih bisa dinikmati gitu kan. Kalau misalkan untuk dari segi desain karakter, desain Kamen Rider-nya menurut gue oke. Walaupun gue pertama kali ngeliat poster awal agak mengganggu dengan pedang yang sangat besar di jidat mereka masing-masing, tapi ternyata itu merupakan ciri khas dan jadi agak terbiasa. Dan setiap karakternya itu yang nilai plusnya menurut gue, setiap karakter punya ciri khas masing-masing, dan dengan sistem kayak aliansi, kayak guild gitu di Sword of Logos itu menurut gue menarik banget sih. Jadi dia punya perkumpulan sendiri yang isinya Kamen Rider semua, dan nanti kita saksikan bersama apakah nanti si Jaku Dragon ini bakal malah jadi balik lagi, karena kan dia katanya tadinya juga anggota dari Sword of Logos ini. Apakah dia nanti balik lagi atau gimana? Kita lihat bareng-bareng aja. Oke, dan menurut gue itu aja sih ulasan gue tentang Kamen Rider Saber dari episode awal sampai 9. Dan ini cuman pendapat gue pribadi ya, Kalau misalkan kalian punya pendapat masing-masing ya langsung aja komen kalau misalkan kalian punya versi sendiri, dan kita tonton aja episode-episode selanjutnya. Dan gue sih penasaran nanti ketika dia mau upgrade jadi form-form berikutnya, apakah ada item tambahan lagi yang bakal dimasukin ke si drivernya itu. Kita lihat aja, dan ntar bagaimana final formnya. Kalau setiap nonton Kamen Rider, gue bakal penasaran banget bagaimana final formnya nanti gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka video ini, like, komen, dan share. Kalau misalkan belum subscribe, langsung subscribe biar channel Hardy Diananto ini semakin berkembang lagi dan bisa memberikan banyak manfaat buat kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.